Guys, kali ini aku akan ngajak kalian touring virtual mengeksplor jalan Gilimanuk ke Denpasar. Ini adalah akses jalan menuju pusat kota yang memiliki jarak sekitar 140 km. Terkenal dengan budaya Hindu yang kental di Indonesia, dan juga di sepanjang jalur ini kita bisa melihat bangunan khas Pulau Dewata, guys. Karena lokasinya juga dekat dengan pantai, kita juga bisa menyaksikan keindahan alamnya dengan panorama laut yang biru. Gak cuma itu guys, di sepanjang jalan menuju pusat kota Dewata, kita juga bisa melihat hijaunya hamparan persawahan. Kalau kalian pengen tahu detail perjalanan dari Gilimanuk ke Denpasar, jangan lupa ditonton videonya sampai habis ya guys. Oke guys, selamat siang. Ini baru nyampe aku dari Ketapang, nyampe di Gilimanuk ya. Ini aku sekarang dari Gilimanuk mau melanjutkan perjalanan ke Denpasar ya. Ini udah sekitar jam 1-an. Aku tujuan terakhirnya adalah Kute. Semoga nanti di Kute aku masih dapat sunsetnya ya guys. Oke, kita tarik gasnya. Ini siang kebetulan udaranya cerah banget gitu ya. Enak banget sih, terang gitu. Ini langitnya juga bagus banget tuh, lihat tuh. Bagus banget ya. Oke. Kita baru keluar dari pintu keluar Gilimanuk ya. Ini banyak kendaraan yang dari dalam pada keluar. Kita lewatnya sini ternyata. Oke, kita lewat kiri, belok sini ya. Kita mau cek KTP dulu guys, bentar. Oke. Bentar Pak. Ya. Nih. Oke, ini tinggal lurus aja ya Pak? Lurus aja ya? Oh, oke. Oke. Oke, makasih Pak. Ya, mari. Oke, kita lanjut berjalan aja guys. Ini udah kerasa Balinya ya. Udah disambut dengan pura ya, identiknya sama pura Bali ya. Pasti di sini pasti setiap rumah itu ada pura ya. Termasuk di pelabuhannya sendiri ada bangunan identiknya pura ya. Oke, jadi buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel aku ya, selamat datang dan juga selamat menikmati video kali ini. Kalau misalnya kalian kepo atau penasaran dengan video-video aku sebelumnya, kalian bisa cek di deskripsi ya. Aku udah cantumin linknya, ada episode yang bisa kalian tonton. Nah, khusus untuk di episode kali ini aku akan lebih mengajak kalian gitu ya untuk touring virtual dari Gilimanuk menuju Denpasar, Bali, atau menuju ke Pantai Kute. Oke, jadi untuk perjalanan dari pelabuhan Gilimanuk ke Pantai Kute atau Denpasar itu kurang lebih sekitar 140 km ya. Dan kalau misalnya kita lihat di Google Map itu kurang lebih ya, perjalanan kita nanti akan memakan waktu sekitar 3-4 jam. Jadi tergantung, kalau misalnya jalanan rame ya bisa 4 jam, tapi kayaknya ini sepi, jadi mumpung sepi kita gaspol guys ya. Ya supaya cepet aja, nanti aku mau mengejar sunset di Pantai Kute ya. Jadi kita gaspol aja, kita salip aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini kita harus mengucapkan salam dulu ya. Assalamualaikum, selamat datang di Bali guys ya. Ini kita melewati Taman Nasional Bali Barat ya guys. Jadi ini kita lewat hutan
kayak hutan gitu ya, namanya juga taman nasional ya. Pasti kayak hutan-hutan gitu. Jadi pas tadi kita lihat dari pelabuhan Ketapang, pas kita nyebrang di laut tadi ya, di atas kapal itu kita ngeliat ada satu apa ya namanya, ada satu pulau gitu ya. Wow, sorry guys, ini karena di taman nasional jadi kita ketemu sama monyet ya. Ini monyetnya, hai. Banyak banget tuh lagi ya bercanda-canda ria ya. Jadi kita mesti hati-hati di sini karena banyak monyet yang keluar dari gunungnya ya. Oke, kita gas lagi. Banyak banget ya, banyak banget nih. Nih tuh. Banyak banget monyet-monyetnya. Tuh. Lagi bersantai dia kayaknya nih, gitu. Jadi kita harus hati-hati sih, ngebut boleh nggak apa-apa, tapi karena di sini juga banyak satwa ya kayak monyet yang pada berkeliaran gitu, jadi kita harus tetap hati-hati dan supaya menjaga agar ya jangan sampai ada kecelakaan monyet ya. Tuh di depan juga lagi jalan-jalan. Ya aku kayak mendekat ya. Tuh lagi bersantai-santai tuh monyetnya guys. Tuh banyak banget gitu di tengah-tengah sini, banyak banget, jadi kita harus mesti hati-hati. Tuh depan ada monyet. Nah banyak banget ya. Kita tetap harus waspada gitu, jangan sampai nabrak atau lain sebagainya kayak gitu. Oke guys, kita nikmati yuk perjalanan kita. Ini masih di Taman Nasional Bali Barat. Oke, jadi ini kita sudah sampai daerah Jembrana guys ya. Ini juga salah satu kabupaten yang ada di Bali ya kan. Jadi di sini udah kelihatan banget ya, kental banget rasa Balinya gitu ya. Di samping kanan dan juga kiri setiap rumah itu pasti ada puranya guys. Tuh lihat, pasti ada pura, ada tempat sembahyangnya gitu ya. Nah ini di depan aku ini sebelah kiri ya. Ini ada kayak pura besar kayaknya nih. Nah gitu. Oke, kita lanjut lurus aja. Tuh suasananya kental banget dengan Bali. Pokoknya di sini udah berbeda banget gitu ya. Gitu, jadi ciri khasnya itu pasti udah kelihatan kalau ini di Bali gitu. Ciri khasnya tuh ya dengan bangunan pura-pura yang khas gitu loh, kayaknya nggak dimiliki sama daerah-daerah lain gitu. Dan ini juga menjadi ya pastinya salah satu keunikan tersendiri ya guys. Dan kalau kita datang ke sini tuh pasti vibe-nya juga beda banget gitu. Nah sepanjang jalan ini aku juga udah apa ya, menghirup aroma khas ya kan. Nah jadi kalau misalnya kalian ke Bali udah pasti nggak asing banget dengan aroma khas daripada Bali, yaitu bau kemenyan ya. Karena memang di Bali ini sendiri umat Hindu ya, terutama yang di Bali itu melakukan sembahyang itu selama 5 kali kalau nggak salah, 3 kali apa 5 kali gitu ya, aku kurang notice ya guys. Jadi kalau misalnya kalian tahu mungkin bisa tulis di kolom komentar ya. Kalau nggak salah di pagi hari, terus di siang hari, di sebelum sore, nggak tahu di malamnya itu ada juga apa enggak gitu. Tapi itu preferred orang-orang beda-beda gitu sih ya. Kalau nggak salah itu sih, soalnya ada temen yang pernah cerita sih kayak gitu. Makanya kenapa, karena di Bali ini umatnya juga cukup bertaat beragama ya kan. Jadi setiap rumah itu pasti ada yang namanya pura kayak gitu. Atau kalau nggak di setiap rumah ya kayak setiap gang itu pasti ada satu pura gitu. Jadi udah memang identik banget guys. Ini aku masih ada di Jembrana ya, dan kena hujan. Baru pertama kalinya sepanjang musim kemarau aku merasakan hujan, dan dapat hujan pertama di Bali ya. Jadi kalau untuk di Tabanan kita kurang 50 menit lagi guys, dan di sini suasananya oke banget. Wah, kita bisa ngeliatin sepanjang jalan ada pantai. Keren banget ya.
Tapi ini karena hujan mungkin pantainya nggak sebiru tadi ya guys gitu, jadi kayak agak butek gitu loh tuh. Jadi aku juga nggak berani kencang-kencang juga karena jalannya agak licin ya, jadi kita hati-hati aja sudah, sambil menikmati indahnya perjalanan dengan pantai. Jalannya juga eksotis banget sih guys nih ya. Keren. Oke, aku masih berharap guys nanti aku dapetin senja di Kute ya. Ini kena hujan dan ini deras banget hujannya ternyata. Wah, itu di depan ada sawah terasiring ya. Tuh, keren banget. Hijau banget ya, hijau banget. Padahal di daerah mana Jawa Barat itu semuanya pada kering kerontang loh guys, apalagi di daerah Jawa Tengah ya. Kemarin kita di video aku sebelumnya ada part perjalanan episode Wonogiri itu semuanya pada kering kerontang ya, tanamannya itu nggak ada yang tumbuh. Tapi di sini aku ngeliat kayak hijau, adem, sejuk dan enak banget sih guys. By the way, setelah aku cek ulang, ini ternyata kita udah masuk Tabanan ya, cuman Tabanan pinggiran ya, Tabanan yang perbatasan sama Jembrana itu baru masuk Tabanan. Nah, kalau misalnya ke Tabanan kotanya itu kurang lebih sekitar 50 menit lagi gitu guys. Coba kita di depan mungkin ada sawah, kita coba lihat ya, berhenti gitu, nemuin terasiring. Ini kita masih belum menemukan terasiring yang identik sama kayak Tabanan gitu. Karena di sini tuh terasiringnya cuantik banget guys, sumpah. Wah, di sini tuh malah kering guys. Berarti bener banget ya. Jadi untuk hujannya itu nggak rata ternyata. Jadi ada daerah yang hujan dan ada daerah juga yang ini justru malah kering, kayaknya nggak ada hujan sama sekali sini. Baru kayak mendung gitu, tapi kayaknya nggak bakal hujan karena kita lihat dari awannya itu awannya putih dan ada birunya, gelapnya juga nggak ada. Jadi kayaknya nggak bakal hujan sih daerah sini. Nah, di depan aku ini ada penjual kayaknya yang jualan apa sih namanya nih, pohon mangga, buah mangga. Kayaknya udah musim kali ya. Coba guys komen di tempat kalian udah musim mangga nggak sih? Kalau di Bali ini udah musim nih, banyak banget mangganya. Kita coba menyusuri jalur ini. Keren sih guys. Oke, kita masuk di sini, takutnya ada mobil. Oh enggak sih, aman. Oke, kita salip ya. Tapi bentar. Oke, kita salip. Oke, aman. Nih, jalannya berliku berbelok. Nah, kita harus tetap hati-hati. Hati-hati, tarik mang. Tarik gas. Nih, jalan berbelok, kita harus tutup gasnya, rem pasang. Oke. Enak sih mengendarai motor di sini, sumpah enak banget sih. Karena jalannya tuh enak, mulus gitu. Tapi harus tetap waspada karena ini banyak banget kayak motor bermuatan lebar. Nah, jadi ini guys, keren banget ya. Ini adalah terasiring yang ikonik banget di Bali. Aku tak pelan-pelan ya sambil ngelihat suasananya, keren banget. Tapi sayangnya ini udah musim panen ternyata di sini guys. Jadi padi-padinya itu udah kuning-kuning dan dipanen ya. Nah, di sini nih sayangnya ini ketutup sama bentar. Ke pinggiran aku ya. Ternyata aku tak fokus dulu ke depan. Ya, jadi sayangnya ini tuh ketutup sama pohon-pohon di pinggir sini loh. Jadi kita nggak kelihatan. Padahal itu cantik banget ya. Kalau dilihat gitu. Nggak tahu ya kalau di depan mungkin ada. Kita coba cek ya. Semoga bisa dapat view yang indah ya guys. Nah, itu guys di samping kanan aku
mulai terlihat tapi agak jauh. Tapi kalau dari kamera mounting helm aku ini kayaknya nggak kelihatan ya, nggak bisa nangkep gambarnya tuh. Ntar aku tak agak kesini ya supaya kalian bisa ngeliat guys. Keren. Kalau yang bagian sini masih hijau nih, masih hijau banget. Mungkin ini tanamannya umurnya sekitar 45 hari ya tuh. Wow, keren banget asli, sumpah keren banget guys. Ini udah panen kalau yang sebelah sini guys. Kalau sebelah sini masih hijau tapi mau panen ya. Keren banget sih. Suasana sorenya juga keren banget ya kan, masih cerah banget. Yuk kita lanjut aja. Aku mengejar waktu untuk ke Kute karena kalau di peta aku lihat itu masih kurang 1 jam lagi. Oke, ini sekitar jam 5 ya guys. Aku masih ada di Tabanan ya, jarak kurang lebih untuk ke Denpasar sekitar 40 km lagi. Masih jauh ternyata. Di peta juga masih kurang kurang 1,5 jam lagi ya. Di peta kurang 1,5 jam lagi untuk menuju ke Denpasar ya. Aku ya khawatir sih karena takutnya ada di sana udah nggak dapet sunset, tapi ternyata ini jalannya macet guys, jadi aku nggak bisa ngebut ya. Kita harus tetap mengutamakan keselamatan gitu. Gak bisa nyalip soalnya kendaraannya tuh gede-gede gitu, jadi kayak muatannya tuh gede-gede kayak truk-truk fuso kayak gitu loh guys, jadi agak susah gitu untuk kita ngambil skat untuk nyalip ya. Di depan tuh ada truk gitu. Kalau bisa sih aku nyalip ini ya, tapi nggak bisa, aku takut guys. Ya udah tuh lihat ya, ini jalanannya rame. Jadi nggak takut, nyalinya nggak kuat untuk sat gitu. Jadi lah ya, kita nikmatin aja. Ini sebenarnya sunsetnya bagus tuh, kayak cerah kan gitu, jadi pastinya itu bagus banget gitu. Hopefully masih rezeki ya kan, ya kali aja sunsetnya masih mau nungguin aku sampai di Denpasar. Semoga ya, soalnya ini udah jam 5 sih tadi, soalnya aku juga masih muter-muter cari masjid gitu ya. Ternyata susah banget buat cari masjid di sini, jarang ya, jarang nggak kayak di Jawa guys yang banyak gitu, dapat mudah untuk cari masjid. Kalau di sini itu agak susah sih itu. Jadi tadi aku sempat pelan-pelan terus nyari, kebetulan nemu tadi ada masjid di pinggir jalan, alhamdulillah. Jadi kita bisa sholat dulu. Oke, kita lanjut. Ini masih macet ya kan, tapi suasananya enak banget sih karena suasananya sorenya sunset yang cerah. Jadi sayang banget kalau misalnya nggak direkam gitu ya, nggak apa-apa ya meskipun macet. Tapi kita nikmatin aja guys, kita bisa lewat. Kalau mobil sih ya pasti macet gitu ya, karena nggak bisa nyelinap kayak gini gitu. Tapi kalau motor ini kita masih bisa sih nyelinap, ambil kanan dan kiri, kita juga masih bisa gitu. Kita ikutin orang itu ngikut. Sebenarnya nggak boleh ya, harusnya sih. Tapi ya memanfaatkan kesempatan nggak apa-apa lah ya. Tuh, karena ini masih space-nya masih gede sih, jadi kita bisa nyelinap dari kiri. Oke, ambil sini kita harus hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Oke,
Wow guys, macetnya ternyata sampai sini loh. Ini gara-gara jalan perbaikan jalan Seuprit tadi bisa mengakibatkan kemacetan sampai sini. Gila ya. Karena di depan kita tadi tuh nggak ngelihat apa-apa ya, maksudnya nggak ada kemacetan yang maksudnya nggak ada perbaikan jalan yang gede gitu. Ternyata itu bisa ngakibatin kemacetan sampai sini. Wih, panjang ya. Oke, ini kita ada di lampu merah Kediri. Oh, di Bali ada lampu merah Kediri ya, guys. Nah, jadi kalau kita belok ke sini ini ke arah Tanah Lot, dan kalau kita belok ke sana ke kanan itu adalah arah Tabanan Kota ya. Jadi ini untuk menuju ke apa? Kute, kita lurus aja, ambil lurus ya. Nah, di depan aku guys, aku baru nemu nih setelah perjalanan jauh banget gitu ya, baru nemu ada masjid. Ini masjidnya cukup megah ya, kayaknya ini Masjid Agung gak sih? Atau namanya apa? Coba ya kita deketin. Masjid Al-Huda ya, namanya adalah Masjid Al-Huda. Ya, jadi jarang gitu, jadi ya wajar sih kalau di Bali ya, jadi itu. Oke, kita lanjut aja. Aku masih targetnya harus sampai di Kuta ya kan. Entah itu di Kuta nanti kita udah masih dapat sunset atau enggak, yang penting kita nyampe Kuta ya, sambil kita nikmati aja ya guys. Kita ambil kanan guys. Oke, jadi kalau ke sana itu ke arah Bedugul atau Singaraja. Nah, kita ke arah kanan ya. Ikutin orang ini deh. Oke, tapi kita harus hati-hati sih. Oke, kita lanjut lurus. Gila sih sorenya, suasananya itu beda banget guys, sumpah. Ini sih keren sekali ya. Jadi alhamdulillah ya dapat rezeki. Ini adalah rezeki keindahan yang dikasih sama Allah gitu. Jadi rezeki itu kita bisa dari mana aja ya guys, maksudnya apapun itu bisa kita rupakan sebagai rezeki gitu. Salah satunya adalah ini ya, pemandangan yang eksotik ini juga jadi salah satu rezeki, jadi kita harus syukurin ya. Oke, kita ambil yang lurus. Kalau belok ke kiri itu, kalau belok ke kanan kita ke arah Badung ya, Kabupaten Badung. Oke, jadi di depan ini ada pertigaan ya. Kalau Denpasar kita ambil kiri. Nah, kalau kalian mau ke Tanah Lot bisa ambil kanan ya guys. Oke, lanjut aja. Inilah suasananya. Langitnya masih good banget sih ya. Tapi di sini udah kita lihat ya, di pinggir jalan ini udah pada rame ya orang jualan ya. Banyak makanan yang berjajar, udah mulai bau-bau. Kalau di sini tuh baunya enak banget sih ya. Tapi bau asap-asap sate gitu loh guys ya. Tapi satenya itu bukan, tak lihat tuh tak kira sate kambing ya. Ternyata itu bukan sate kambing guys, tapi sate gulai babi guling. Ya, jadi ini kita udah nyampe Denpasar guys. Tapi udah malam ya. Sayang banget udah malam, sunsetnya udah hilang. Tapi nggak apa-apa, tapi aku ini masih menuju ke Kute ya. Kurang lebih sih kalau ke Kute kurang sekitar 10 km lagi. Ya mungkin waktu yang tempuh
kurang sekitar 40 menit lagi. Gak apa-apa, kita cus aja ya sambil ngelihat suasana malam di Denpasar guys. By the way, ini tuh malam minggu ya. Kebetulan malam minggu, jadinya pastinya di Kuta meskipun malam itu bakalan rame banget sama orang-orang ya, mungkin lagi ngedate malam mingguan kayak gitu ya. Jadi kita mau lihat suasana malamnya di sana gitu sekalian. Oke, ini di depan ini ada lampu merah lagi. Kita harus berhenti ya kan. Banyak lampu merah di sini, guys. Sorry guys. Aduh, aku nyium bau asap, kayak banyak banget tuh asap kemenyan gitu ya. Jadi hidung aku agak sensi gitu. Oke, di depan ini kita belok ke kiri ya. Ini kayak pertigaan gitu, kita belok ke kiri. Oke, lanjut terus. Nah, di sini udah baunya udah mulai banyak. Nah, ini kita depan lagi, kita belok ke kanan. By the way, kalian kelihatan gak sih suasana malam dari kamera aku? Komen ya. Aku nggak bisa ngeliat sih kalau dari mounting helm. Jadi ya udah, kita nikmatin aja suasananya bareng kalian ya. Kita malam mingguan bareng, virtual bareng sama Faiz di Kuta. Kan rame banget ya. Tuh kan pada boncengan cewek cowok, udah pasti tuh bakalan ke Kuta nih. Tuh ya kan, banyak banget, rame guys. Ya ampun, ini mobil udah di parkir sampai sini loh ya. Mobil udah diparkir sampai sini. Aduh, kok aku jadi kayak pusing gini ya. Ya karena apa namanya, ini bau kemenyannya udah mulai banyak banget nyeleket ya. Itu jadi aku agak sedikit sensitif ya guys kalau sama bau-bau asap-asap kayak gini gitu. Jadi ya semoga aja aku bisa mengatasinya. Oke, jadi ini kita belok kanan. Untuk perjalanan ke Kuta kurang 2 km lagi guys, kurang 9 menit ya. Kalau misalnya dilihat dari peta sih kurang 9 menit. Rame juga ternyata suasana malam di sini. Ya iyalah rame, gak usah ditanya kali kalau itu. Ya maksud aku tuh kayak kendaraannya tuh kemacetannya, tingkat kemacetannya tuh hampir mirip kayak Jakarta gitu loh guys gitu. Cuma di sini tuh ya memang apa namanya, banyak jalan bercabang gitu loh. Jadi jalannya itu nggak sebegitu besar, makanya harus berbagi dengan kendaraan-kendaraan lain. Sementara volume kendaraannya itu banyak gitu. Jadinya ya itu tadi macet. Jadi daerah sini itu pasti udah banget kita bisa ngelihat kayak hotel-hotel ya. Jadi mulai dari hotel bintang 1 sampai bintang 5 semuanya tuh ada di daerah ini guys. Jadi ini kita ada di Jalan Majapahit ya. Kita belok ke kanan guys di Jalan Patimura ya. Sebentar lagi udah nyampe, mungkin sekitar 500 meter lagi kita udah sampai di daerah Kuta ya.
Jadi ini aku pilih jalur yang alternatif ya, karena jalur utamanya itu aku lihat di peta itu macet ya, merah semua gitu. Jadi aku pilih jalur yang kecil. Ini kita masuk gang kecil kayak gini gitu. Jadi supaya nggak macet gitu ya, enak aja sih, maksudnya kecil tapi nggak banyak kendaraan gitu. Karena ini cukup dilewati sama motor roda 2 sih, kalau mobil kayaknya agak sempit ya gitu. Tuh kan ada mobil lewat sini, jadi kita harus melipir karena nggak cukup gitu ya. Oke, ini kita lurus aja. Di sini kita vibe-nya udah bule ya. Udah pada banyak bule yang jalan-jalan tuh. Tuh. Kita ambil yang lurus. Tuh ya, bule pada jalan-jalan malam. Ini juga bule jalan-jalan. Udah banyak banget nih guys bule di sini. Mungkin heran kali ya kenapa macet gitu, kenapa banyak kendaraan lewat gitu ya. Tuh ini kita masuk kafe-kafe. Tuh bule semua, ini kayaknya dari Taiwan deh, dari ngomongnya ya. Tuh di depan aku. Nah jadi daerah sini ini tuh kayak daerah klub gitu loh guys, jadi kayak bar-bar gitu ada di sini semua gitu. Gitu bisa kalian lihat ya, nih tuh bar sebelah sini juga bar juga, bar-bar pokoknya. Jadi salah satu tempat favorit bule. Jadi kalau bule nongkrong di sini nih, aku tunjukin ke kalian ya. Tuh pada minumannya. Tuh. Jadi tempat nongkrong bule sih di sini. Emang. Jadi sepanjang jalan ini emang kayak klub dan bar gitu. Yang diisi sama bule semua. Tuh kan? Macet guys, karena ini malam minggu jadinya macet ya. Malam minggu, meskipun malam minggu pada bule-bule juga excited ya ke pantai gitu. Jadi kita lihat aja ya vibes malam minggu di Kuta Bali guys. Tuh macet. Oh my god. Banyak dogi-dogi juga ya di sini. Oh. Beach, kita lurus ya. Beachnya lurus, kita belok ke sini. Jadi sekarang tuh bule-bule itu udah pada kayak pintar gitu ya. Ya iyalah, dari dulu bule pintar. Iya, maksudnya mereka tuh pada di sini tuh nggak tahu dia nyewa atau punya sendiri gitu ya. Jadi aku lihat tadi banyak banget bule ngendarain
motor sendiri gitu di sini guys. Wow, rame ya, ternyata gang kecil tapi rame banget, padet yang jualan. Padahal ini gang kecil banget loh ini. Tuh, ini tempat bule ngebar. Kuta Beach Hotel. Ini kalau kalian mau nginep di sini, kalau lagi ke kota bisa juga sih. Banyak banget kok penginapan di sini. Menghadap ke pantai juga banyak juga sih. Oh my god. Nah, kayak orang India. Dari ngomongnya orang India. Oke, di depan kita belok ke kiri ya. Kita belok kiri sini. Keren. Ya. Hah? Nah, jadi itu di depan itu udah pantai sih ya. Oh ya, udah pantai sih. Kayak arena main. Oh, kita ke kanan aja deh. Hati-hati ya, banyak motor. Ya, sebenarnya ini udah pantai sih, udah pantai guys. Bentar, kita coba cari tempat ya, dimana enaknya kita jagrak motor. Tapi kayaknya kalau di pantainya udah kita nggak bisa ngeliat apa-apa sih, meskipun kita parkir juga kayaknya kita udah nggak bisa ngeliat apa-apa di situ gitu, karena gelap banget ya. Nah, ini udah pantai Kuta nih, tapi nggak ada apa-apa guys, gelap gitu. Dan cuma jalanan menuju pantai Kutanya yang rame, banyak bule-bule jalan-jalan gitu, karena memang mereka mungkin malam mingguan di kafe-kafe di daerah Kuta gitu. Oke guys, mungkin vlog aku kali ini, touring virtual kita untuk di pantai Kuta cukup di sini aja. Ya, aku tutup di sini ya. Besok kita mau ngunjungin ke Kuta, pastinya aku liatin Kuta di pagi hari atau sore hari gitu ya kan, pasti asik banget ya. Kita main-main lagi dan kita keliling lagi virtual ya di pantai Kuta. Oke, thank you yang udah nonton sampai habis. Kalau misalnya kalian suka dengan konten aku, bisa di like dan juga kalian bisa subscribe ya, supaya nanti ada notifikasi kalau misalnya aku upload video lagi. Thank you guys, bye.